Si wanita sengaja meninggalkan mobil mewahnya dan kembali dengan rendah hati ke kampung halaman untuk mengunjungi keluarga. Namun, setibanya di rumah, dia malah melihat ibunya yang sudah lama tak bertemu, berubah menjadi seorang pengemis di jalanan. Yang lebih mengejutkan lagi, kondisi mental ibunya sudah hancur, hingga dia bahkan tidak mengenali anaknya sendiri. Dengan sabar si wanita itu mencoba membangkitkan kembali ingatan ibunya. Namun, pada saat itu, nenek datang bersama sekelompok orang, dan mulai mengancam untuk mengusir mereka dari desa. Hanya karena 10 tahun yang lalu, ayah si wanita itu meninggal dalam bencana banjir, saat berusaha menyelamatkan warga desa. Sejak saat itu, ibu dan anak tersebut terus dibully di desa. Masyarakat yang pernah diselamatkan oleh ayahnya, bukan hanya menahan uang kompensasi ayahnya, tapi juga sering merendahkan ibunya karena tidak punya anak laki-laki, sampai-sampai menghina mereka dengan bebas. Itulah sebabnya, meskipun sang gadis berhasil diterima di universitas ternama, dia takut ibunya tidak ada yang merawat, sehingga ia ragu untuk pergi kuliah. Takut jika dia tidak ada yang bisa melindungi ibunya. Perasaan frustrasi dan tak berdaya menekan dada sang gadis. Akhirnya, dia terpaksa meminta bantuan kepada gurunya, dan memutuskan untuk menyerah pada pendidikan, meninggalkan semuanya untuk menjaga ibunya. Dia membuang surat pemberitahuan penerimaan universitas ke dalam api. Tiba-tiba, ibunya masuk dan melihat surat itu terbakar. Dia buru-buru mengambilnya, dan sangat marah, memberi tamparan pada wajah sang gadis. Dia memerintahkan anaknya untuk berlutut di depan altar ayahnya dan bersumpah. Namun, gadis itu menolak untuk berlutut. Dia berkata, ayah sudah mati dan tak ada lagi yang tersisa. Semua orang bilang dia seorang pahlawan. Lalu mengapa dia tak bisa melindungi mereka di surga? Ibunya menjelaskan bahwa ayahnya pergi untuk melawan banjir, karena ada hadiah untuk orang yang menyelamatkan orang lain, dan itu memberi kesempatan keluarga mereka untuk menyekolahkan anaknya. Semua itu demi agar gadis itu bisa keluar dari pegunungan. Mendengar ini, gadis itu tak bisa menahan emosinya, memohon pada ayahnya untuk memaafkannya. Ibunya memeluknya erat, dan mengatakan bahwa seluruh harapan mereka ada padanya. Dia harus keluar dari gunung ini. Namun, ibunya tak menyangka, ibu mertua dan paman kedua, diam-diam bersekongkol dengan pria jompo di desa, untuk menjual sang gadis agar menjadi istri pria itu. Melihat keadaan semakin berbahaya, ibunya segera melarikan diri bersama gadis itu, dan menitipkannya kepada saudara perempuan untuk dibawa ke tempat aman. Hatinya penuh dengan kesedihan dan perasaan tak rela. Hanya dengan cara ini dia bisa melindungi putrinya. Namun, keluarga paman besar mereka tidak melepaskan mereka. Setelah mengetahui gadis itu melarikan diri, mereka memukuli ibu gadis itu. Lalu, dengan niat jahat, mereka menjualnya kepada orang bodoh dari desa sebelah. Pada malam pernikahan, wanita itu dipaksa ke sudut. Namun, si bodoh tanpa sengaja tertusuk pisau, dan mundur dengan panik. Akhirnya terjatuh dan terbentur kepala hingga meninggal seketika. Wanita itu menyaksikan semuanya, dan mentalnya benar-benar hancur, sehingga dia menjadi gila. Setelah gadis itu berhasil keluar dari pegunungan, dengan perjuangan selama 10 tahun, dia akhirnya menjadi CEO wanita dengan kekayaan miliaran. Kini dia sudah memiliki kemampuan untuk kembali ke kampung halaman, membawa ibunya jauh dari tempat yang penuh penderitaan itu. Namun, dia tak pernah menyangka, ibunya telah mengalami begitu banyak penderitaan selama 10 tahun terakhir.